Dan karena makanan yang sering dikonsumsi ini, maka penyakit yang disebut eksim itu seringkali makin lama makin banyak pada seseorang maupun pada banyak orang. Jadi kalau pada seseorang misalkan pertama kali ada di kaki, nanti lama-lama akan menjadi lebih besar dan di tempat lain juga ada karena berkali-kali bersentuhan dengan barang-barang itu. Seringkali kita jumpai biasanya orang kalau saya sudah tidak makan ini, Pak, saya tidak makan ini. Misalkan bahan-bahan dari laut misalkan. Namun demikian, walaupun yang dimakan itu bukan itu, misalkan saya cuma makan nasi, tapi tempatnya itu bekasnya olahan dari telur, makanya pansinya bekas olahan dari makanan laut dan sebagainya, itu bisa menyebabkan kumat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Darussalam yang saya hormati, pagi ini kita jumpa lagi dalam acara bincang-bincang kesehatan jasmani. Kita akan melanjutkan materi tentang alergi. Yakni pagi hari ini adalah kita bahas tentang penyakit eksim. Penyakit eksim yaitu penyakit pada kulit. Ya katanya orang di sini seperti borok-borok di kulit karena alergi. Dalam bahasa medis seringkali disebut dermatitis atopik. Jadi penyakit pada kulit eksim itu ya, atau dermatitis atopik. Kembali lagi bahwa istilah atopik itu juga merupakan menunjukkan adanya penyakit alergi yang mayoritas biasanya penyebabnya ini karena makanan yang banyak itu, yang paling banyak. Yang lain juga ada, tapi yang paling mayoritas itu makanan. Makanan-makanan yang banyak menyebabkan diantaranya biasanya telur ayam atau telur yang lain pun juga begitu, telur terutama putihnya telur, kemudian dagingnya ayam yang sering, kemudian bahan-bahan yang dari laut biasanya. Yang lain juga ada, tetapi tidak sebanyak itu. Yang banyak itu biasanya. Jadi daging ayam, telur, putih telur, bahan-bahan yang dari laut, termasuk petis dan acan. Biasanya itu. Biasanya yang sering dilupakan, petis dan acan itu agak lupa karena itu seringkali jadi bumbu. Jadi tidak dianggap sebagai bahan-bahan yang diingat-ingat. Tetapi sekali lagi, walaupun itu adalah bumbu, tetapi itu juga termasuk bahan-bahan yang berasal dari laut.
Biasanya orang yang menderita alergi eksim ini seringkali kumat-kumatan karena memang makanan-makanan yang terutama ayam, telur, barang-barang laut ini makanan yang seringkali dikonsumsi sehari-hari oleh mayoritas masyarakat kita dimanapun. Jadi tidak aja di sini, tapi di berbagai tempat juga begitu, karena itu merupakan makanan favorit, terutama ayam, telur itu sering. Kalau mungkin yang ikan laut, barang-barang dari laut itu kalau di daerah pegunungan mungkin tidak begitu populer, tapi kalau telur dan ayam itu di mana-mana populer. Dan telur itu seringkali tidak hanya karena telurnya, tetapi karena makanan-makanan yang mengandung telur juga termasuk makanan yang mengandung telur juga masuk. Dan karena makanan yang sering dikonsumsi ini, maka penyakit yang disebut eksim itu seringkali makin lama makin banyak pada seseorang maupun pada banyak orang. Jadi kalau pada seseorang misalkan pertama kali ada di kaki, nanti lama-lama akan menjadi lebih besar, dan di tempat lain juga ada karena berkali-kali bersentuhan dengan barang-barang itu. Seringkali kita jumpai biasanya orang kalau saya sudah tidak makan ini, Pak, saya tidak makan ini. Misalkan bahan-bahan dari laut misalkan. Namun demikian, walaupun yang dimakan itu bukan itu, misalkan saya cuma makan nasi, tapi tempatnya itu bekasnya olahan dari telur, makanya pansinya bekas olahan dari makanan laut dan sebagainya, itu bisa menyebabkan kumat. Dan karena enaknya makanan-makanan itu, maka orang-orang susah meninggalkan. Seringkali biasanya kalau saya makan ini, saya sudah siap-siap obatnya. Jadi obatnya sudah siap dulu. Kalau mau makan ini nanti minum obat. Ya, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau terus-menerus diserang oleh makanan itu, makin lama akan makin parah. Jadi semakin lama gatalnya itu tambah. Karena alergi ini biasanya pertama gatal, kemudian digaruk, setelah digaruk muncul eksim, digaruk lagi tambah lagi, garuk lagi tambah lagi, tambah banyak. Dan sayangnya hingga saat ini, seperti dijelaskan kemarin bahwa penyakit eksim itu, penyakit alergi itu belum ada pengobatan yang memuaskan. Dalam arti yang tadinya sakit jadi sembuh itu ceritanya belum ada. Jadi kalau sekarang sembuh baik, nanti bersentuhan dengan barang yang alergi lagi, kumat lagi, terus begitu. Dan ini apabila eksim ini yang diderita itu terutama adalah para perempuan, baik itu yang sudah ibu-ibu maupun yang masih belum ibu-ibu, ini menjadi sesuatu yang nilai kosmetiknya berbeda, sehingga mereka kalau banyak yang terkena di kakinya, di tangannya dan sebagainya, di kulitnya pokoknya, nah itu menjadi tidak pede karena kosmetiknya akan menurun, nilai kosmetiknya. Oleh karena itu ya kembali lagi, sebaiknya yang membuat alergi itu mesti dihindari.
itu yang terbaik. Namun demikian ada pendapat bahwa sekali lagi alergi itu bisa dilakukan dengan sistem desensitisasi. Desensitisasi artinya yang peka itu dibuat untuk lama-lama menjadi kurang pekanya. Jadi misalkan ini ada orang yang alergi udang, nah maka untuk pertama bisa dilakukan makan udang 1 biji. Kalau 1 biji itu tidak alergi, terus makan itu sampai mungkin 1 bulan 1 biji tiap hari. Nanti kalau tidak alergi, dia sebulan ditingkatkan lagi jadi 2 biji, terus begitu, tapi dalam jangka waktu yang cukup lama. Itu namanya desensitisasi. Nah, lama-lama secara teori itu bisa menjadi alerginya berkurang, tetapi harus telaten dan dalam jangka lama. Bisa diterapkan secara perlahan desensitisasi itu, tetapi dengan porsi yang kecil dulu, porsi kecil. Pokoknya alergi telur, mungkin dimakan secuil telur dulu, secuil terus tiap hari sampai sekian bulan. Oh, tidak alergi, dinaikkan dari 2 cuil, dari 2 cuil terus lanjut 3 cuil dan sebagainya. Itu caranya begitu. Tetapi itu agak susah. Karena apa? Karena yang namanya makanan-makanan itu nilai lezatnya cuma lumayan. Saya makan telur secuil itu rasanya kok tidak puas, lalu makan 1, nah itu yang bikin kumat itu. Jadi bikin kumat seperti itu. Ya kalau sudah kumat, ya terus harus ada pengobatan. Pengobatan bisa dilakukan dengan cara obat, minum obat, dan juga dengan cara beberapa obat-obat oles, salep-salep oles tentang alergi dan sebagainya itu. Sementara kalau sudah tertanggulangi, ya harus berhenti dulu makan alerginya, makan makanan yang alergi tadi. Nah, kalau makanan alergi ini, kulit-kulit yang alergi ini, eksem ini biasanya hanya berupa ya semacam koreng, rasanya gatel, dan biasanya berair. Itu pada awalnya. Nah, asli alergi munculnya seperti itu, jadi gatel-gatel, kemudian ada korengnya, kemudian berair. Namun demikian, kalau kebersihan kulit itu menjadi kurang, maka akan bisa bertambah menjadi infeksi. Artinya kalau infeksi itu sudah bukan murni alergi, tapi alergi disertai dengan nilai tambahan berupa ada kuman-kuman yang masuk ke situ sehingga menjadi alergi, dan kemudian akan muncul nanah-nanah yang di tempat alergi tadi. Itulah kalau sudah menjadi. Nah, kalau sudah begitu lama-lama tidak dilakukan penanganan dengan baik, atau yang bersangkutan bandel, dalam artian makan terus, akhirnya karena gatal-gatal digaruk-garuk terus, itu menjadi tebal. Jadi eksemnya menjadi tebal, menghitam. Itu sudah lebih parah tingkat kesulitannya penanganannya. Jadi kalau sudah mulai tebal, mulai menghitam, itu agak susah, dan pengobatannya perlu lebih lama lagi. Jadi eksem biasanya seperti itu, penyakit eksem. Dan biasanya kalau kita lihat itu di dalam tubuh itu seringkali kanan kiri itu
Jadi kalau alergi itu di sebelah kanan ada, sebelah kiri ada. Seringkali begitu. Hampir-hampir simetris. Kanan kiri gitu. Itu ciri-ciri. Kalau hanya sebelah itu biasanya mungkin bukan alergi. Tapi kalau alergi seringkali kanan kiri. Kanan kiri ada. Di tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, belahan tubuh di sebelah kanan, sebelah kiri. Biasanya itu ciri-ciri alergi seperti itu. Dan perlu saya ingat kembali bahwa alergi memang sampai sekarang belum ada pengobatan yang memuaskan benar-benar. Artinya kalau diobati terus sembuh itu belum banyak ceritanya. Kecuali yang bersangkutan nanti telaten melakukan desensitisasi tadi. Jadi makan mulai sedikit-sedikit. Ya tadi makan secuil telur gimana? Oh udah gatal, sudah. Makan itu sampai sebulan, 2 bulan begitu. Kalau sebulan 2 bulan tidak kumat, bisa ditingkatkan jadi 2 cuil. 2 cuil berapa bulan lagi gitu. Itu salah satu eksim seperti itu. Mungkin di situ eksim, dan ini yang paling banyak diderita oleh mereka yang alergi berupa eksim kulit tadi. Untuk pemunculan alergi seperti itu, mungkin itu sementara yang tidak banyak-banyak ini, biar tidak lupa. Mungkin ada 1-2 diskusi, kalau ada monggo dipersilahkan. Kalau tidak ada, ya mari kita ingatkan teman-teman kita yang alergi, mungkin bisa dilakukan desensitisasi. Itu harus tertib, harus istiqomah istilahnya itu ya. Jadi makan sedikit-sedikit terus. Kalau tidak alergi bisa dilanjutkan, kalau alergi diturunkan. Misalkan tadi secuil telur tadi, kalau sudah alergi sudah harus diturunkan separuhnya, turunkan lagi. Kalau memang tidak bisa ya sudah, harus dihindari selama-lamanya. Itu seperti itu. Mungkin demikian yang bisa disampaikan pada hari ini, biar tidak lupa-lupa, mudah diingat sedikit tetapi bisa bermanfaat untuk kita, bagi-bagi mereka atau teman-teman kita atau keluarga kita yang alergi. Bisa kita ingatkan bahwa alergi sampai sekarang belum bisa disembuhkan dengan baik. Bisa disembuhkan kalau menghindari barang-barang yang membuat alergi. Itu prinsip umum semua penyakit alergi. Jadi belum bisa disembuhkan, sembuhnya kalau menghindari barang yang membuat alergi. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf adalah yang kurang. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.